Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Hobbyholic, channel yang selalu berbagi inspirasi dan tips kreatif. Nah teman-teman, kalau kalian punya potongan pipa pralon bekas seperti ini, jangan buru-buru dibuang ya teman-teman. Karena potongan pipa pralon seperti ini bisa kita manfaatkan, bisa kita buat sebagai alat yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang saya pegang ini adalah potongan pipa pralon kecil yang biasa dipakai untuk memasang instalasi listrik di rumah itu ya teman-teman. Nah ini ada sisanya sedikit, jadi tidak saya buang. Kali ini akan saya buat sesuatu, kalian simak terus videonya agar paham nanti seperti apa hasilnya ya teman-teman. Pertama-tama akan kita potong bagian yang masih bagus. Nah ini yang bagian yang meleot-meleot ini kita singkirkan. Kita ambil bagian yang masih bisa kita manfaatkan teman-teman. Nah seperti ini, bagian yang kita ambil panjangnya sekitar 10 cm ya teman-teman. Kita bersihkan, kita rapikan sisa potongan pakai gergaji tadi yang masih ngecongat-ngecongat ini. Ini kita cutter-cutter seperti ini. Kemudian teman-teman akan kita lanjutkan prosesnya dengan cara kita belah potongan pipa pralon ini mengikuti garis hijau ini ya teman-teman. Ini garis bawaan pabrik dari pipa pralon ini. Jadi enak sekali, kita sudah ada panduan untuk memotong pipa pralon ini menggunakan gergaji lagi. Kita belah separuh seperti ini teman-teman. Kita balik posisinya agar membelahnya mudah. Oke, setelah terbelah seperti ini. Nah, seperti ini potongan yang kita perlukan. Kita bersihkan dari debu-debu sisa potongannya. Lalu akan kita lanjutkan teman-teman. Dari belahan pipa pralon ini, di satu sisi separuhnya ini akan kita panasi, akan kita tekuk ke atas teman-teman. Untuk proses selanjutnya nanti akan kita buat menjadi datar atau rata ya teman-teman. Menggunakan panas dari korek api seperti ini. Kalian juga bisa memakai kompor gas, tapi menggunakan korek api seperti ini akan lebih mudah. Kita panaskan melintang sepanjang dari potongan pipa pralon ini, lalu kita tekuk keluar seperti ini teman-teman. Nah ini mudah sekali. Nah pertama-tama kita tekuk seperti ini dulu, lalu selanjutnya akan kita panasi lagi. Bagian yang akan kita ratakan ini kita panasi teman-teman, masih memakai panas dari korek api ini yang apinya kecil. Kemudian akan kita timpa dengan potongan keramik seperti ini untuk meratakannya teman-teman. Nah kalian lihat dia bisa rata dengan sangat bagus. Kita panasi bagian yang belum rata ini, lalu kita ulang-ulang prosesnya teman-teman. Setelah dia panas menjadi lunak, lalu akan kita timpa lagi menggunakan potongan keramik yang sudah kita pakai tadi ya teman-teman. Kita ulang-ulang prosesnya sampai semua bagian yang kita perlukan ini bisa kita ratakan teman-teman. Nah seperti ini bentuk yang kita perlukan. Jadi separuh bagian dari pipa pralon ini sudah rata. Lalu akan kita lanjutkan prosesnya. Kita memerlukan garis bantuan. Kita pakai spidol merah seperti ini. Akan kita buat potongan kecil. Di bagian pipa pralon yang masih melengkung ini akan kita buat potongan kecil teman-teman. Dengan ukuran kira-kira lebarnya itu 1 cm, panjangnya 1,5 cm ya teman-teman. Nah kira-kira seperti ini garis bantuan yang kita buat. Kita akan membuat 2 buah potongan pada bagian lengkung pipa pralon ini. Seperti ini teman-teman. Garis bantuan yang kita buat menggunakan spidol tadi. Lalu akan kita potong pakai tang potong kecil seperti ini. Bisa juga pakai gunting ya teman-teman, karena pipa pralon ini tidak terlalu tebal. Nah kita potong mengikuti arah garis bantuan berwarna merah tadi. Kita rapikan potongannya. Oke, bagian satu lagi akan kita potong juga. Nah setelah itu di bagian ujung-ujung dari potongan seperti ini teman-teman, ini kita buat potongan miring agar tidak terlalu runcing ujungnya. Seperti ini.
potongan yang kita perlukan untuk pipa pralon kecil ini. Lalu di bagian tepi-tepi dari sisa potongan ini akan kita haluskan, kita rapikan dengan kertas gosok atau amplas gini ya teman-teman. Kita amplas semua bekas potongan dari pipa pralon yang sudah kita bentuk ini, agar bentuknya lebih rapi dan bagian ujung-ujungnya tidak tajam teman-teman. Kita amplas-amplas semua bagian-bagian yang belum rapi. Oke, setelah semuanya rapi dan potongannya sudah halus teman-teman, seperti ini bentuk jadinya. Ini adalah alat yang kita buat dari pipa pralon bekas tadi. Selanjutnya akan kita tempelkan di bagian belakang ini isolatif bolak-balik teman-teman, agar nanti bisa kita rekatkan pada tembok. Kita ambil secukupnya, double tip foam atau isolatif bolak-balik seperti ini. Nah, kita ukur, kita tempelkan secukupnya, lalu kita potong. Setelah itu tinggal kita lepas bagian plastik pelindungnya yang berwarna hijau ini, kita singkirkan ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, alat yang kita buat ini sudah siap kita gunakan. Langsung saja akan kita pasang di kamar mandi. Nah, bisa kita pasang pada dinding kamar mandi seperti ini teman-teman. Kita rekatkan, kita tekan-tekan seperti ini. Alat yang kita gunakan ini bisa kita pakai untuk menempatkan atau menggantung pisau cukur seperti ini teman-teman. Nah, kemudian bisa juga untuk menempatkan sikat gigi. Jadi ketika tempat sikat gigi atau rak sikat gigi kalian penuh, bisa bikin alat sederhana ini yang tentunya bisa kita gunakan untuk menempatkan pisau cukur juga sikat gigi seperti ini. Dan alat ini bisa menjaga pisau cukur dan sikat gigi ini tetap kering, tetap bersih teman-teman, jadi tidak lembab seperti ini. Oke, mudah sekali cara membuatnya dan bahannya pun cukup gampang kita temukan ya teman-teman. Hanya menggunakan pipa pralon bekas, kita bisa membuat alat gantungan sikat gigi dan pisau cukur yang bisa kita taruh di kamar mandi. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like dan komentarnya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Hobbyholic. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.